Perkenalkan, nama saya Elsa Rahima dengan NIM 211120100, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas Manajemen A2. Saya akan membahas tentang kompensasi dan semoga materi yang akan saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton video saya. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya tugas untuk memaparkan materi yang akan saya berikan, yaitu materi kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima, bisa berupa fisik maupun non-fisik, dan ini kompensasi harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan, mulai dari pajak hingga pendapatan. Ini kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja, supaya ini tenaga kerja bisa tingkatkan itu prestasi kerjanya, serta efisiensi dan efektivitas produksinya. Tujuan organisasi diberikannya kompensasi kepada karyawan ada 6 tujuannya. Itu tujuan yang pertama, ada mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Keempat, perubahan sikap dan perilaku. Kelima, efisiensi biaya. Dan itu yang terakhir administrasi legalitas. Jenis-jenis kompensasi yang biasa diberikan kepada karyawan. Jenis yang pertama, itu jenis yang diberikan kepada karyawan itu kompensasi ada 2. Jenis yang pertama itu imbalan ekstrinsik atau imbalan yang berbentuk uang. Contohnya itu, yang pertama itu gaji uang cuti, yang kedua honor uang makan, ketiga bonus uang, yang keempat transportasi atau antarjemput, yang kelima komisi asuransi, dan yang terakhir itu insentif jam sostek atau jaminan tenaga kerja. Itu yang kedua. Jenis yang kedua ada imbalan intrinsik, yang dimana itu imbalan intrinsik imbalan yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, dan kondisi lingkungan kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah yang pertama itu faktornya tingkat biaya hidup. Yang kedua itu tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Itu yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, peranan serikat buruh. Metode penetapan gaji serasional apapun akan menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini tantangan-tantangan yang diberikan kepada karyawan tentang kompensasi. Yang pertama itu tantangannya standar gaji, yang dimana standar gaji ini berlaku umum di beberapa jabatan dan harus dibayar lebih dari yang seharusnya, sebab oleh desakan pasar atau terutama untuk jabatan yang sukar diisi lowongannya. Yang kedua itu ada kekuatan serikat buruh. Serikat buruh dapat menggunakan kekuatannya untuk memperoleh gaji yang sesuai dengan relatif jabatannya. Yang ketiga itu ada produktivitas, yang dimana produktivitas ini ialah perusahaan HAMS memperoleh laba
agar bisa tetap hidup. Sebaliknya juga pegawai tidak akan digaji lebih daripada kontribusi yang diberikan kepada perusahaan atau digaji sesuai produktivitas mereka. Yang keempat itu ada kebijaksanaan gaji dan upah beberapa perusahaan. Maksudnya itu upah beberapa perusahaan memiliki kebijakan yang menyebabkan mereka harus mengadakan penyesuaian terhadap gaji yang telah ditetapkan. Kebijakannya itu dibagi dalam dua hal. Yang pertama itu ada kebijakan umum, yaitu memberikan kenaikan gaji yang sama kepada pegawai yang tergabung dengan serikat kerja dan pegawai yang tergabung dalam serikat kerja. Beberapa perusahaan harus membayar gaji yang lebih dari gaji yang berlaku umum untuk mengurangi tingkat turnover atau merekrut pegawai yang baik. Yang kelima itu ada peraturan pemerintah. Maksudnya itu peraturan pemerintah harus turut campur dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Saya kira hanya itu saja yang saya dapat sampaikan dengan penjelasan kompensasi tadi. Bila ada kesalahan itu letaknya dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.